Fams, peternakan kalkun ini berada di desa Karangkates, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Unggas yang satu ini memiliki tubuh yang besar, Fams. Makanya kerap diambil dagingnya atau dijadikan hewan peliharaan karena kecantikan bulunya. Jafar ini adalah pemilik peternakan kalkun di sini loh. Jenis kalkun hias yang dipelihara ini ada berbagai jenis. Misalnya bronze, yaitu kalkun berbulu hitam dan putih di bagian ekor dan sayap. Ada juga kalkun palm dengan bulu dominan putih. Sedangkan kalkun bourbon red, white holland, dan black spanish memiliki bulu hitam di sekujur tubuhnya. Untuk jenis kalkun black spanish dan bourbon red menjadi kalkun hias yang paling disukai, Fams. Cakep-cakep ya, Fams. Kalkun hias membutuhkan perawatan khusus. Kadang harus dibersihkan setiap pagi. Pakannya juga khusus, yaitu pakan polar dan sayuran. Pakan khusus inilah yang membuat bulu kalkun menjadi halus dan lembut, seperti hati kamu. Oh iya, Fams, kalkun hias juga harus dimandiin dengan air kelapa tua setiap minggu. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan dan membuat bulunya menjadi lebih mengkilat. Fams, kalkun hias berusia 0 hingga 1 bulan ini bisa dihargai 100 hingga 150 ribu rupiah per ekor. Ketika usia kalkun bertambah, maka harganya juga naik 100 ribu rupiah per ekor. Coba aja kalian bayangin, kalkun berumur setahun aja harganya bisa mencapai 1.200.000 rupiah. Wah, pastinya menguntungkan dong. Gak kalah sama harga rumah yang bisa naik setiap bulan. Bukan cuma dagingnya aja, bulu-bulu kalkun hias yang rontok ini ternyata ada harganya, Fams. Sehelai mabung atau bulu rontok kalkun hias dihargai 1.000 hingga 2.000 rupiah. Nah, biasanya bulu kalkun ini dibuat kerajinan tuh. Kelompok kerajinan bulu nilanisti ini biasa memanfaatkan bulu kalkun menjadi kostum unik ala Indian. Wah, kreatif banget ya. Pengrajinan kostum bulu nilanisti di Kota Malang menjual dan menyewakan kostum untuk berbagai keperluan atau acara festival. Keren banget kan? Kalau kalian berminat, tinggal pesan aja sesuai selera. Cakep deh. Di Nusantara, kalkun juga bisa dibuat makanan khas dari Kota Blitar. Namanya lodo. Wait, Fams, ini bukan lodo biasanya loh. Karena lodo yang satu ini bukan dibuat dari daging ayam, tapi kalkun. Mantap kan? Sebenarnya hidangan ini adalah inovasi kuliner yang ada di restoran di Blitar. Menu ini terbilang favorit dan menjadi andalan loh, Fams. Widih, semua bumbu udah tersedia lengkap nih. Berbeda dengan lodo dari Tulungagung yang berwarna merah. Bumbu lodo dari Blitar ini berwarna kuning, Fams. Warna ini berasal dari kunyit. Potong kalkun yang udah bersih menjadi beberapa bagian ya. Oh iya, untuk membuat lodo, Fams, sebaiknya gunakan kalkun usia remaja. Beratnya sekitar 3-4 kg per ekor. Nah, kalkun remaja inilah menjadi filosofi lodo yang berarti remaja. Penambahan rempah dipercaya bisa memusnahkan bau amis kalkun, Fams. Oh iya, lodo juga bisa mengacu pada kata lodoh. Artinya, masak terlalu lama, keempukan, kematangan, atau kemanggang. Sebelum dimasak, kalkun juga harus dibakar dulu. Kalkun yang dibakar juga cukup beri garam ya. Nah, proses bakar ayam ini untuk menghilangkan bulu halus, menciptakan aroma smoke atau asap, serta membuat daging kalkun lebih kering. Gunakan api kecil saat pembakaran, Fams, biar daging kalkun gak gosong. Sekarang, waktunya tumis menumis, Fams. Widih, harum banget nih. Tambahan lengkuas dan jahe ini mampu mengurangi bau amis masakan. Apalagi kalau ditambah serai, daun salam, dan daun jeruk. Sekarang, tambahkan air secukupnya. Disusul kalkun yang udah dipanggang tadi. Masak sampai kuah mendidih dan menyusut airnya. Giliran santan kental yang dimasukkan agar bisa menciptakan masakan lebih enak dan gurih. Tinggal masak kalkun lodo hingga empuk dan kuah mengering. Fams, proses masak lodo emang cukup panjang dan lama, apalagi kalau mau pakai ayam kalkun. Maklum, kalkun memiliki daging yang lebih tebal dan berserat. Nah, kalkun lodo udah siap disajikan nih. Wih, jadi penasaran ya sama rasanya nih. Fams, kalkun lodo dari Blitar emang tidak sepedas lodo Tulungagung. Soal rasa jangan ditanya deh, enak dan gurih.
Habis makan enak, jangan lupa olahraga fams, biar kalorinya terbakar. Kalau olahraga badminton jadi favorit kalian, wajib tahu nih, di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, ada sentra produksi shuttlecock loh. Nah, bulu-bulu entok yang dimasak tadi bisa digunakan sebagai bahan bakunya. Bulu entok dipotong dulu ya fams, potongnya bisa pakai mesin, supaya ukurannya sama rata. Fams, bulu-bulu entok ini kebanyakan diimpor dari luar negeri, mengingat di Indonesia jarang sekali ada peternakan entok yang besar. Maklum, para peternak Nusantara lebih suka pelihara bebek karena entok jarang bertelur. Selanjutnya, tutup bantalan kok dari gabus dengan kain putih. Oh iya, bantalan gabus ini juga nggak dibuat di sini, tapi dipasok dari produsen kok. Setelah dibungkus, kain putih dilem supaya nggak gampang copot. Mayoritas pekerja di sini adalah perempuan fams. Nggak cuma di rumah produsen kok aja, mereka juga boleh loh melakukan tugas ini di rumah sambil mengurus anak. Kalau udah selesai, kok bisa disetor kembali ke rumah produksi. Selanjutnya, bantalan gabus dilubangi dengan mesin fams. Lubang-lubang ini untuk memasukkan bulu entok yang udah dipotong tadi. Memasukkan bulu-bulu entok ke dalam lubang ini masih dilakukan secara manual fams. Satu persatu bulu entok ditusuk ke dalam lubangnya. Kemudian, proses penyortiran untuk menghasilkan kualitas kok terbaik. Bulu-bulu yang tidak sesuai standar kembali dicabut dan diganti dengan bulu lainnya. Lalu, bulu-bulu yang tersisa digunting supaya lebih rapi. Wait fams, bulu-bulu yang dicabut nggak dibuang begitu aja, tapi tetap bisa digunain untuk pembuatan kok dengan grade atau kualitas di bawahnya. Kalau semua bulu sudah dipasang pada bantalan gabus, tinggal jahit di sekeliling kok setengah jadi. Cara jahitnya, kok dimasukkan ke dalam alat penyangga. Tujuannya untuk menahan bulunya supaya nggak gampang rusak. Terus, jahit deh sampai rapi. Wih, si Mbak udah jago nih, cepet banget jahitnya. Pastinya dong fams, semua pekerja di sini udah memiliki keahliannya masing-masing. Kalau udah dijahit, satu persatu kok di stem untuk mengencangkan benang jahit tadi. Terus dirapikan lagi deh posisi bulu-bulunya. Terakhir, kok harus dites satu persatu, gunanya untuk mencoba keseimbangan shuttlecock. Kalau kok jatuh di tempat yang tidak pas, artinya kualitasnya kurang bagus dan harus diperbaiki lagi. Kok yang jatuhnya tepat di tempatnya, berarti lolos quality control. Sebelum ada mesin pukul ini, kok di sini dites seperti orang main badminton. Kalau sekarang sih udah ada alat yang lebih modern, yang mukul biar mesin aja fams. Kok yang lolos quality control tinggal dikemas fams. Selain merek sendiri, kok di sini juga didistribusikan untuk merek lainnya fams. Harga satu slop kok ini berkisar Rp25.000 untuk grade terendah dan Rp55.000 untuk grade terbaik. Fams, shuttlecock dari Nganjuk ternyata juga udah menembus pasar dunia loh. Awalnya emang ada 3.000 atau sekitar 30.000 kok yang dijual ke seluruh Nusantara. Lama-kelamaan, usaha shuttlecock ini ternyata udah dipasarkan ke Malaysia, Singapura, Cina, dan Jepang. Keren deh! Indonesia! Kalau kalian cari hadiah untuk orang tersayang, coklat dari rumah produksi ini bisa jadi solusinya fams. Isiannya bukan cuma kacang loh. Coklat ini menjadi lebih spesial karena dibuat dari marshmallow dan biskuit fams. Uniknya lagi nih, coklat di sini bisa disesuaikan tingkatan rasanya. Ketika dilelehkan, panas coklat tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius, soalnya bisa merusak nutrisinya. Lanjut, campur topping biskuit dan kacang. Oh iya, ide membuat coklat varian ini muncul ketika pemiliknya berkunjung ke Australia fams. Saat itu, ia sempat mencicipi berbagai varian coklat. Nah, agar berbeda dengan produk olahan coklat dari Malaysia dan Singapura, maka ia membuat coklat dengan varian yang mirip di Australia. Hasilnya, banyak disukai masyarakat fams. Setelah dicetak, tutup permukaannya dengan coklat leleh fams. Lalu dinginkan di dalam freezer selama 15 menit supaya coklat keras. Baru deh dipotong-potong. Olahan coklat ini terasa beda fams. Rasanya komplit, manis dan agak pahit juga. Teksturnya juga kenyal dan renyah dari biskuit. Awalnya, coklat hanya dikenal sebagai minuman hangat fams. Tapi, coklat juga biasa tersaji ketika ada acara seremonial seperti pernikahan pada kebudayaan Meksiko dan suku Aztec tuh. Uniknya lagi nih,
coklat juga sempat dijadikan sebagai alat pembayaran karena dinilai sangat berharga. Lalu, coklat batangan mulai dibuat pertama kali di Inggris tahun 1842. Kita kasih juga nih fams, menu dessert yang paling hits di sini. Ini dia, Chocolate Dome. Bikinnya sih simple. Bahan-bahan yang dibutuhkan cuma coklat batang warna pink yang dilelehkan dengan air panas. Tujuannya sih biar coklatnya jadi cair dan bisa dibentuk seperti bola. Dengan cetakan bening kayak gini fams. Kalau udah dimasukkan ke dalam cetakan, coklat dibiarkan dingin di dalam freezer sampai beku gitu deh. Nah, ini dia rahasia yang bikin coklat bola ini jadi punya kejutan di dalamnya. Pada satu bagian coklat ini dibuat lubang dengan diletakkan di atas air atau benda yang panas. Karena coklat makanan yang gampang meleleh, jadi nggak perlu waktu lama untuk melubanginya. Untuk bahan lainnya ada beberapa biskuit sebagai teman es krim nanti tuh. Oh iya, siapin sirup stroberi panas untuk melelehkan seluruh bagian coklatnya. Ini nih yang nggak kalah seru, cara makannya. Siram sirup stroberi ke atas bola coklatnya fams. Dan tada! Coklat dome bakalan terbuka sampai kelihatan isinya gitu deh. Wah, kece ya. Ada perpaduan coklat berwarna pink, es krim, brownies, dan sirup stroberi. Cocok banget deh buat kalian yang lagi galau. Soalnya nih fams, kandungan yang ada pada es krim dan coklat bisa menimbulkan rasa bahagia saat mengkonsumsinya. Kita geser ke Jawa Timur fams. Kita wisata ke perkebunan coklat yuk. Lokasinya ada di desa Plosorejo, Kademangan, Blitar. Dulunya, tempat seluas 3,5 hektar ini hanya dijadikan perkebunan coklat oleh kelompok tani. Tapi sejak tahun 2014, tempat ini disulap menjadi kampung coklat. Di sini kita bisa wisata edukasi coklat, mulai dari panen sampai akhirnya pembuatannya. Bisa kita lihat secara lengkap. Untuk mengambil biji kakao, ternyata masih dilakukan secara manual dengan tangan. Nah, biji kakao lanjut dijemur sampai kering deh. Wah, banyak juga ya. Ini dia fams, biji kakao yang siap diproses menjadi bubuk coklat. Di sini, coklat juga dibuat dengan berbagai bentuk yang menarik dan kekinian. Tuh, unyu-unyu banget ya. Bahkan, ada juga nih cemilan khas Blitar, opak, yang dipadukan dengan coklat lumer. Ini sih namanya jajanan tradisional yang naik kelas fams. Tapi kalau mau coklat yang manis atau pahit, juga ada kok. Jadi pengen borong semua deh. Di Kabupaten Jemberana emang gak seeruk pikuk tempat lain di Bali fams. Tapi kalian jangan anggap remeh dengan potensi alamnya. Soalnya coklat dari Jemberana udah diekspor karena kualitas yang terbaik. Widih, Indonesia mendunia, bikin bangga. Kalian bisa kok melihat kebun coklat di sini. Lokasinya berada di Desa Gumbri. Kualitas biji coklat di sini jangan diragukan lagi, karena tanahnya yang cocok banget untuk tumbuh kembang tanaman coklat. Fans, salah satu petani yang sukses membuat coklat Jemberana dikenal di dunia adalah Putu Mawa. Hebatnya lagi, ia mengolah dan memasarkan biji kakaonya sendiri loh. Sampai akhirnya coklatnya diminati pasar dari luar negeri. Salut deh sama usahanya. Agar pasokan coklat terpenuhi, Putu juga bekerja sama dengan petani coklat di desanya fams. Biar gak penasaran, kita icip-icip dulu yuk rasa buah coklatnya fams. Cobain dong yang ini. Asem ya? Asem beli. Kalau rasa-rasanya mirip sama manggis ya beli ya. Asam-asam segar gitu. Asam-asam segar ya. Rasanya asam seger gitu ya kak? Bikin lagi. Sebelum diolah menjadi berbagai produk, biji kakao harus dipilih yang terbaik fams. Cara pilihnya bisa dengan mencium aroma asamnya. Pastikan juga biji kakao kering, yang ditandai bijinya nggak akan saling menempel saat digenggam. Lanjut, biji kakao di roasting alias disangrai untuk mengeluarkan aroma dan mengurangi kadar airnya. Biji coklat ini emang rasa aslinya lebih pekat dan pahit fams. Kalian jangan heran gitu dong. Yang bikin rasa biji coklat manis kayak senyum kamu itu karena udah diolah dan diberi pemanis gitu deh fams. Kemudian
Biji coklat dihaluskan menjadi bubuk dengan mesin grinder. Kalau udah begini, coklat udah bisa diracik menjadi berbagai olahan coklat yang nikmat fams. Agar coklat enak dan sehat, cukup gunakan 80% bubuk coklat dan 20% gula halus. Masukkan ke dalam mesin pembuat coklat ya. Setelah 10 menit, coklat siap dicetak. Hentakan cetakan coklat supaya coklat semakin padat. Lalu, masukin deh ke dalam freezer sampai mengeras. Produk coklat dalam negeri ini dijamin memiliki kualitas yang oke punya. Jenisnya juga bermacam-macam fams. Mulai dari pure coklat yang rasanya cenderung pahit dan milk coklat yang rasanya manis. Enak deh pokoknya. Ngomongin coklat, negara Swiss ternyata terkenal sebagai produk coklat terbaik loh. Gak heran deh kalau coklat dari Swiss sudah mendunia fams. Mereka emang jago banget mengolah coklat fams. Wait fams, meski sudah diekspor ke luar negeri, negara Swiss ternyata tidak memiliki perkebunan coklat sama sekali loh. Loh, kok bisa? Nah, pemasok bahan baku coklat di Swiss salah satunya berasal dari Indonesia fams. Wah, jangan-jangan coklat yang biasa kalian makan itu berasal dari Nusantara ya? Hehehe, jadi bangga deh, Indonesia mendunia! 30 menit sudah rekam Indonesia mengawali pagi kalian. Akhirnya, saya Jo Ricci undur diri. Tapi esok Senin saya bakal balik lagi ya, fams. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.